Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah, bersyukur, menyanjungnya atas karunia dan nikmat Allah yang sedemikian banyak diberikan kepada kita, termasuk juga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi serta penjelasan para ulama terkait dengan ayat Allah dan maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membaca tentang beberapa adab yang terkait dengan masalah jenazah. Ya, adab terkait dengan masalah jenazah atau adabul janaiz. Yang kita kemarin telah membahas, di antara adabnya adalah memperbanyak orang yang mensolatkannya. Ya, memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah. Dan ini sebaiknya tidak kita tinggalkan bila kita takziah untuk bisa mensolatkan mayit. Ya, untuk bisa menyolatkan mayitnya, karena ini merupakan keutamaan yang besar dan pahalanya disebutkan sama Nabi 1 qirat paling tidak. Ya, kecuali kalau kita sampai mengantarkan ke pemakaman, maka itu disebutkan 2 qirat. Yang 1 qiratnya adalah sebesar gunung, ya, gunung yang besar. Ya, maka ini bisa kita lakukan, baik itu yang bapak-bapak, yang laki-laki maupun yang perempuan bisa untuk mensolatkannya. Adapun kalau sampai ke makam, ya, sebaiknya adalah yang laki-laki, meskipun tidak ada tidak dilarang secara tegas sekali, ya, namun yang lebih baik adalah yang laki-laki. Sebagaimana juga ada adab yang lain yang disebutkan di sini, ya, yang terkait dengan jenazah adalah ayyahmilaha ar-rijal dunanisa. Yang memanggul jenazah itu untuk dibawa ke pemakaman adalah laki-laki saja, ya, tidak yang perempuan. Napa ngeten, Pak, sing ngangkut jenazah sing perempuan nonton mboten? Sing gotong jenazah sampai ke pemakaman, kita ya ra ono nggih. Belum tahu, belum pernah ada, dan semoga tidak ada. Ya, berarti kalau sampai yang gotong jenazahnya ke pemakaman itu wanita, berarti entek laki-laki itu berarti. Iya kan? Nah, di sana ada hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Wi idza wudi al-jinazatu", apabila jenazah itu sudah diletakkan di mana itu, di keranda atau di tempat pikulannya, Pak nggih. Kalau enggak keranda no, Pak jenenge, Pak. Terbelo, bandoso. Mlaku dhewe, Pak. Bandoso nggih. Bandosa atau pokoknya yang digunakan untuk kayak tandu itu juga ya, semacam tandu atau apa itu, Pak, ya. Digunakan untuk, ya, meletakkan jenazah. Ya. Wahtamahal rijal ala anakihim, dan para laki-laki, berapa laki-laki itu sudah memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Ya, sudah diangkat, diletakkan di atas pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, apabila jenazah yang dipikul tadi itu adalah jenazah dari orang yang soleh, ya, orangnya soleh, baik, ya, dia jaga sholatnya, akidahnya lurus dia, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia jaga pergaulannya dengan sesama manusia,
Ini soleh, karena soleh itu adalah baik hubungannya dengan Allah, demikian juga dengan sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila jenazahnya itu adalah jenazah yang soleh, qalat, maka jenazahnya tadi, ya, ruhnya akan mengatakan qaddimuni, ya, segerakan saya, majukan saya. Ya, dia katakan segerakan saya. Segerakan itu apa? Li thawabil amali salih alladhi amiltuhu. Segerakan saya untuk mendapatkan amal soleh, ganjaran dari amal soleh yang sudah saya amalkan selama ini. Ya. Ini berita gaib yang menyebutkan adalah Nabi Muhammad SAW bahwa jenazah bisa mengatakan demikian, meskipun kita nggak dengar. Ya, namun ini adalah hal yang gaib yang kita cukup imani saja. Ya, yang daerah percaya somen kita yang ngelakoni dewe gitu ya. Ini bahaya. Tapi inilah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan tidak. Orang yang beriman itu, ya, diantara ciri-ciri mereka adalah mereka itu mengimani hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Itu orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Karena kalau sudah nampak itu sudah bukan ujian keimanan lagi. Makanya nanti di hari kiamat itu semua orang ketika di padang mahsyar yo iman kabeh. Ya, sing kafirnya di dunia yang enggak iman sama Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dengan hari akhir, di hari itu iman semuanya. Namun sudah tidak ada manfaatnya karena wis telat. Karena ujian keimanan itu ada di dunia. Ya, di hari ini, sekarang. Nah, sebagaimana ini juga. Ya, dia katakan, ya, apabila jenazahnya itu adalah jenazah yang baik, maka akan mengatakan qaddimuni, segerakan saya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari amalan yang sudah saya lakukan selama di dunia. Tapi sebaliknya, wa in kanat ghairu shalihah, tapi kalau jenazahnya bukan jenazahnya orang yang soleh, ya, bukan jenazahnya orang yang soleh, ya, maka dia akan mengatakan ya wailaha, celaka. Ya, apa namanya, ya, binasa saya, ya, bisa diartikan juga demikian. Ya wailaha, ya, alangkah celakanya. Aina yadhabuna biha, kemana mereka yang tidak membawanya? Mau dibawa kemana ini? Ya, mau dibawa kemana? Dia mengatakan demikian, ya, ya, istilahnya menggerutu, ya, mengumpat dan sebagainya. Dia mengatakan ya wailaha, alangkah celakanya, alangkah sengsaranya, ngerinya dan sebagainya. Yasma'u sautaha kullu syai'in, segala sesuatu bisa mendengarkan suaranya orang tadi yang dia mengatakan ya wailah, celaka saya, yang gerantes itu bahaya. Ya, kullu syai'in, segala sesuatu, kullu syai'in bisa mendengarkannya. Ya, ada yang diartikan di sini kullu syai'in adalah hattal jamad, sampai-sampai hal-hal yang benda mati termasuk. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Wakila, ada juga yang mengatakan minal hayawan, dari para hewan-hewan. Ya, karena disebutkan di sini kullu syai'in, segala sesuatu, meskipun ini bisa jadi adalah umum, namun yang dimaksud adalah khusus. Ya, umum yang dimaksud adalah khusus. Sebagaimana, ya, pada umat-umat zaman dahulu ada yang dikatakan, ya, tudammiru kulla syai'in. Ya, ketika dihancurkan kaumnya 'Ad, ya, dengan angin yang bertiup sangat kencang selama berhari-hari itu menghancurkan segala sesuatu. Ya, namun tidak termasuk yang hancur tentu saja adalah langit dan bumi. Ya, tidak hancur. Sing hancur ya maksudnya ya perumahannya, ya orang-orangnya juga hancur dan sebagainya. Nah, ini umum, namun yang dimaksud adalah khusus. Sebagaimana ini juga bisa jadi adalah hewan-hewan yang dimaksud, mereka bisa mendengarkan. Ya, illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak bisa mendengarkannya. Kalau banyak sami mboten saged ngrungokke, tapi ini juga merupakan rahmat dari Allah. Awake dhewe iso ngrungokke ra doyan mangan, Pak. Ya kan? Walau sami'ahu, kalau seandainya dia itu mendengarnya, manusia itu mendengarnya, la sa'iqa, maka dia akan pingsan. La ghasyiya, akan pingsan. Atau mata min syiddati hauli dzalik, atau bahkan sampai iso mati gara-gara kengerian yang dia dengarkan. Jantungan kabeh wae niku Ustaz. Lagi turu krungu sambate wong itu tadi, ya, baru dibawa mau ke makam tadi. Wah, ra iso
Rapi nak apa nih Pak? Alhamdulillah kita nggak dengar. Tapi itu sebagai ujian bagi kita. Percaya apa ora kan gitu ya. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cinta disebutkan wahtamalah rijal. Para laki-laki yang memikulnya. Jadi sing mikul napa jenenge? Yang mikul kerandanya, bandosone, ya, tempat mayat itu adalah para laki-laki di pundak-pundak mereka. Ini menunjukkan juga di apa namanya? Dipikul di pundak-pundak. Kecuali tempatnya apa Pak? Ya jauh. Ya sekarang biasanya menggunakan apa Pak? Mobil ambulan. Itu pun juga nanti ketika mau masuk makam juga dipikul juga. Orang langsung dibruk kan gitu kan, mboten gitu ya. Nah, dari sini mayustafadu, apa yang bisa diambil dari hadis yang di atas, azimu thawabillahi ta'ala lis-sholihin, menunjukkan besarnya pahalanya Allah untuk orang-orang yang soleh. Sampai-sampai ketika mau dimakamkan sekalipun mereka justru meminta untuk disegerakan. Qaddimuni, segerakan saya bisa mendapatkan ganjaran yang sudah saya amalkan sepanjang hidup saya. Ini menunjukkan pahala yang besar untuk orang-orang yang soleh. Dan tentu kita berharap pada Allah, semoga Allah mudahkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Iya, karena kita usaha semuanya Pak. Ya, yang ngaku soleh kata yo isin awake dhewe. Maka bagaimana ya kita usaha semuanya. Dan tentu majelis kita ini, majelis Kulo Panjenengan Sami ini, untuk berusaha kita semua menjadi pribadi yang baik, lebih baik, semakin baik ya dengan bertambahnya umur kita. Yang kedua, azimu jazaillahi ta'ala lil fasidin, besarnya hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang fasid, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak soleh. Mereka juga mendapatkan ganjaran sesuai dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalannya masing-masing yang dia lakukan selama hidup di dunia, ya, yang ngunduh hasilnya, yang manen hasilnya juga dia sendiri. Ya, orang yang berbuat baik, ya, barang siapa yang berbuat baik, man amila sholihan fali nafsih, siapa yang berbuat baik, yang berbuat soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk, yo dia sendiri yang bakal ngunduh. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka itu juga untuk kalian. Dan sebaliknya kalau berbuat buruk ya untuk dia sendiri juga, bukan untuk orang lain. Sing ngunduh wong pakarti kita sendiri. Maka ya sebelum bertindak, sebelum beramal, sebelum melakukan segala sesuatu, kita pikirkan dulu manfaatnya di dunia dan di akhirat untuk kita. Yang ketiga di antara faidah dari sini adalah al-mayyit ba'da mautihi ya'rifu masirahu amin ahli sa'adah atau min ahli syaqawah. Mayit setelah meninggalnya itu, seseorang setelah meninggalnya, dia mengetahui ya tempat yang akan dia datangi, ya, apakah dia termasuk ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, atau termasuk ahli syaqawah, ataukah termasuk orang-orang yang sengsara. Ngerti dewe. Sehingga bagaimana ketika digowo sing soleh mengatakan qaddimuna yo ndang-ndang, ojo lambat-lambat. Ya, sementara orang-orang yang toleh, orang-orang yang tidak berbuat baik, yang tidak soleh, dia mengatakan arti kuning tinggi. Yang menunjukkan bagaimana dia ketakutan dengan hal tersebut. Yang keempat, azimu rahmatillahi ta'ala bi bani Adam, besarnya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah pada kita anak-anak Adam, haitsu lam yasma'hum aswatal mu'adzibin, ya, ketika mereka itu tidak bisa mendengar suaranya orang-orang yang diadab. Ini awake dhewe iso krungu niku sebuah perkara yang merupakan anugerah dari Allah. Yen krungu awake dhewe sing lagi diadab, wamben dina wis rapi nak mangan, rapi nak turu niku Pak. Ya. Dan banyak hal yang kita mungkin nggak tahu dan itu lebih baik bagi kita. Ya, termasuk ini tadi ya. Ketika orang-orang diadab di kuburnya, di alam kubur kita nggak dengar, itu baik bagi kita. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita anak-anak Adam. Ya, termasuk juga orang-orang yang mungkin dikasih tambahan katanya indera berapa Pak? 6 ya. Ya, ada yang bisa lihat macam-macam, itu bukan anugerah itu. Ya.
Wong awake dhewe mikir menungsa wis mumet kadang-kadang kok. Dadak tambahi mikir napa jenenge donya liyane. Ya, itu bukan sebuah nikmat, namun itu sebuah hal yang justru ya kekurangan dari seseorang. Karena orang secara umumnya tidak bisa lihat yang demikian. Itu ya. Oleh karena itu ya hendaknya berdoa pada Allah, mereka yang punya kemampuan demikian, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu. Ya wis dadi menungso biasa mawon, rasa sing iso nonton macam-macam. Ya. Kemudian yang kelima, jami'ul makhluqat tasma'u aswatal mu'adzibin. Ya, semua makhluk bisa mendengar suaranya orang-orang yang diadab. Adal insani, kecuali manusia. Fa innahu la yasma'u syai'an. Manusia ra iso dengar apa-apa. Ya, enggak bisa dengar orang yang diadab di alam kuburnya. Ya, jangankan sing diadab di alam kubur, kadang-kadang kita aja 100 meter kok kene serak krungu. Nggih, Pak nggih. Jumlah tambah tuwa sudo rungon nggih, Pak nggih. Ada kadang-kadang masih disambung oleh dengan apa niku? Alat bantu dengar juga. Ya, pun sepuh niku wis dikurangi napa-napane. Ya. Nunaqisu fil khalqi. Barang siapa yang panjang umurnya kami kurangi penciptaannya. Nggih, matanya wis rada napa, Pak? Burem-burem blabur, disambung kacamata. Ya, pendengarnya juga demikian, badannya juga kayak gitu. Kadang-kadang tangi turu ora seger tapi malah ngetok-ngetok. Wonten mboten, Pak? Wonten nggih? Pengalaman berarti dah niki. Itu dikasih kode niku, ayo. Ya gitu ya, kode sama Allah Subhanahu wa taala. Wis rasuwe meneh iki kita iki kan gitu ya. Ndang dicekat-ceket anggone nyedak karo Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya, kita lanjutkan ke adab yang berikutnya. Al-isra'u bil jenazah isra'an wasaton. Sing nggawa jenazah yang mikul itu dengan segera, cepet. Ya, saat manggul jenazah itu ora mlakune glendah-glendeh kaya ngiring manten, Pak. Ngiring manten alon-alon nggih. Alon-alon. Tapi kalau ngangkat jenazah kaya ora alon-alon kaya ngiring manten. Kalau itu cepet malah. Tapi bagaimana isra'an wasaton? Tapi cepatnya tetap cepat dengan pertengahan, orang sampai melayu. Wen tiba malah terus pundi niku. Ya, tiba sing gotong malah melu dadi layatan. Ya, tambah gitu ya. Jadi isra'-nya cepatnya itu dengan wasaton, dengan pertengahan. Sebagaimana hadisnya Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Yunus. Ya, qala, dia mengatakan syahidtu janazata Abdurrahman bin Samurah. Saya pernah takziah jenazahnya Abdurrahman bin Samurah, salah satu dari sahabat Nabi ini meninggal dunia di daerah Basrah sana di Irak. Ya, daerah Basrah, meninggal di sana. Ini menunjukkan para sahabat Nabi Pak tahu itu keutamanya kota Madinah itu. Ya, awake dhewe ngaten sok kadang pengin ngen-ngen iso meninggal di sana atau di kota Mekah Pak ya. Para sahabat Nabi tahu itu keutamaan kota Madinah. Meninggal di sana juga demikian. Namun karena apa? Para sahabat Nabi tetap kemana-mana. Setelah Nabi meninggal dunia berpencar kemana-mana. Dalam rangka apa? Dalam rangka meraih hal yang terbesar lagi, lebih besar lagi. Yaitu apa? Menyebarkan agama Islam. Sehingga sampai kemana-mana, sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, bukan berarti mereka nggak pengen meninggal di kota Madinah. Namun mereka pengen meraih keutamaan yang lebih besar dari itu. Itu apa? Memberikan hidayah pada orang lain. Sebagai sarana orang lain mendapatkan hidayah. Dan ini yang kita juga mesti berusaha, ya, walaupun 1-2 kata kita, 1-2 kalimat yang kadang-kadang dengan 1-2 kata kalimat yang kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala berkenan membukakan pintu hati seseorang mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah, itu yang kita inginkan. Ya, dan ganjarannya sangat besar sekali. Nah, Abdurrahman bin Samurah meninggal dunia. Wa kharaja Ziyad yamsi baina yaday as-sarir. Kemudian namanya Ziyad, dia keluar berjalan di depan bandosa niku. Di depan tempat ya untuk jinjing memikul jenazahnya tadi. Ya, kemudian bagaimana faja'ala rijalun min ahli Abdurrahman wa mawalihim yastaqbiluna as-sarir. Kemudian orang-orang keluarganya dari Abdurrahman bin Samurah, keluarganya mayat dan juga pembantu-pembantunya dan bekas budaknya itu segera berhubungi tadi kerandanya, ya, kemudian dipikul wa yamsuna ala aqabihim, dipikul di pundak-pundak mereka.
Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sing do mikul niku ruwaida alon-alon wae, alon-alon. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian. Mlakune terus mesti niku alon-alon. Fakanu yadibuna dabiban, mlakune alon banget. Nggih, ora banter niki mlakune. Hatta idza kunna bi ba'di tariqil mirbad, sampai kami itu sampai di sebagian jalan di Mirbad daerah Basrah sana, lahiqana Abu Bakrah, ketemu dengan salah satu sahabat Nabi yang lain namanya Abu Bakrah, Pak. Beda dengan Abu Bakar, Pak. Abu Bakrah beda dengan Abu Bakar. Niki Abu Bakrah niki sing kisahnya masuk dalam masjid ketinggalan, Pak, masbuk pas entuk rukuke Nabi. Sampai begitu sampai di pintu kayak gitu, Pak. Ya, pintu Masjid Nabawi, masuk langsung rukuk dari pintu langsung pelaku mbek rukuk. Sampai ke sop itu. Saking semangatnya. Ya, jerundul, Pak. Begitu. Sama Nabi bagaimana dikatakan? Ya, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala nambahi semangatmu manggone pengin entuk rakaat yang pertama, tapi ojo dibaleni kaya ngono kuwi meneh. Ya, teko ke sop ya datang dulu jalan baru kemudian dia takbiratul ihram di sana, kemudian ruku. Ora kok pintu kono langsung duk. Lah ayo gitu, Pak ya. Ini Abu Bakrah. Nah, ini ketemu dengan Abu Bakrah, ini Rasulullah sudah meninggal lama ini. Ala baghlatin, dia naik bighal. Bighal itu ya besarnya antara kuda dengan keledai. Nah, wadin jaran tahu ngerti keledai ngertes mboten, Pak? Burung tahu weruh nggih. Bighal nama mulai. Ya. Nah, itu antara itu. Bighal. Ya, Abu Bakrah naik bighal. Falamma ra'a alladhi yasna'una hamala 'alaihim bibaghlatihi. Kemudian ketika lihat orang-orang tadi yang pada gotong jenazah alon-alon tadi, diarahkan itu. Dia jalannya ya bighalnya tadi ke arah mereka yang ya ngangkat jenazah. Wa huwa ilaihim bisaut, dan beliau mengarahkan nopo cemetinya. Di nopo jenenge? Saya kearahkan orang-orang itu. Wa qala khallu. Ya. Rada aja kurbung-kurbung kayak gitu. Ya, jangan istilahnya menjadikan ya langkahnya bawa jenazah itu sampai jadi pelan-pelan seperti itu. Fa walladzi akrama wajha Abil Qasim, demi yang memuliakan wajahnya Abil Qasim, memuliakan wajahnya Nabi Muhammad, maksudnya demi Allah. Laqad ra'aituna, sungguh dulu kami sudah melihat bersama Rasulullah SAW, wa inna lanakadu narmulu biha ramalan fambasatul qaum. Kami dulu ketika ada jenazah seperti itu, kami itu berjalannya itu cepat. Ya, sampai mendekkan langkah itu maksudnya cepat ya, kayak jalan cepat itu, Pak. Ketika apa? Membawa jenazah, ora glendah-glendeh, ora alon seperti itu tadi yang dilakukan oleh beberapa orang tadi. Demikian juga hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu dari Nabi Muhammad sallallahu qala, Rasulullah mengatakan asri'u bil jinazah, bersegeralah dalam membawa jenazah. Ya, dianjurkan untuk apa? Bersegera, tidak pelan-pelan. Ya, sekali lagi, namun yang dimaksud di sini adalah al-isra'ul mutawassit. Ya, bersegera namun dengan tetap pertengahan, tidak sampai melayu. Ya, cepat-cepat namun tidak ya lari. Ya. Kemudian Rasul mengatakan asri'u bil jenazah, bersegeralah dalam bawa jenazah. Fa in taku solihatan, bila jenazah itu adalah jenazahnya orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu kebaikan yang kalian segerakan, dindang-dangge untuk kebaikan. Ya. Wa iyyaku siwadalik, kalau tidak seperti itu, ya, kalau bukan orang yang soleh maka bagaimana? Itu adalah fasyarrun tad'unahu an riqabikum, itu adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Ojo suwe-suwe nggawa sing elek-elek, maksudnya kayak gitu, Pak. Ini disebutkan sama Nabi, menunjukkan ya anjuran bersegera untuk membawa jenazah kalau mikul jenazah. Kalau di sini udah biasa cepat, Pak ya, biasanya, Pak ya. Betul nggak? Kalau membawa jenazah itu mikul itu kan cepat biasanya. Soalnya apa, Pak? Selabot, betul, selabot gitu ya. Tapi itu memang yang dianjurkan juga untuk bersegera membawanya. Nah, dari sini mayustafadu, apa yang bisa diambil? Al-hathu alal isra' bil jinazah isra'an wasatan, anjuran bersegera dalam membawa jenazah dengan cepat namun tetap pertengahan.
Ya, tidak sampai membahayakan juga yang bawa, demikian juga tidak sampai membahayakan jenazah. Membahayakan jenazah itu ya, tiba kan ya ora apa-apa jane. Ya ampun. Ya. Jangan sampai kemudian jenazahnya jatuh juga, gitu kan. Nah, ini jadi tetap cepatnya pertengahan sehingga tidak membahayakan mereka yang bawa sampai mungkin ke serimpet. Ya, sampai pada jatuh dan sebagainya, tidak. Demikian juga tidak menjadikan bahaya untuk jenazahnya sampai jatuh dari kerandanya. Ya, kalau sekarang kadang-kadang dihubung-hubungkan iki tiba mesti biyen amalane gitu Pak ya. Iki biyen sewenang-sewenang sama yatim piatu. Nah, nanti dibuat judul kayak gitu biasanya itu. Sewenang-wenang dengan yatim piatu, jenazah jatuh dari atas bukit misalnya gitu Pak ya. Kadang-kadang dibuat kayak gitu. Nah, namun ini ya namanya juga musibah ya, kadang-kadang bisa jadi jatuh juga. Namun kita tetap berhati-hati jangan sampai kemudian jatuh. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu rukubil bighal. Nah, ini juga boleh artinya menaiki bighal. Ya, kalau banyak sami kita dereng nate numpak bighal. Paling numpak jaran, kuwi memon dituntun kadang-kadang. Nggih, Pak nggih. Yang ketiga, fikhu Abi Bakrah. Ini menunjukkan tentang fakihnya, dalamnya ilmu Abu Bakrah. Ya, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga menunjukkan tentang takrirul imani bin na'imi fil qabri, yaitu membenarkan tentang keimanan adanya nikmat di alam kubur. Tadi kan Rasul mengatakan kalau jenazah itu jenazahnya orang yang soleh, berarti kalian menyegerakannya untuk mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan nikmat dari Allah, balasan dari apa yang sudah dia perbuat selama dia hidup. Nah, sekali lagi para bapak sekalian, ini kaitannya dengan nikmat kubur. Adab kubur itu adalah hal-hal yang gaib, dan sekali lagi para ulama menjelaskan nikmat dan adab kubur termasuk fitnah kubur itu mayoritasnya atau secara ya umumnya itu berlaku pada ruhnya seseorang. Ya, ya, jadi ruhnya bukan badannya, walaupun kadang-kadang pada sebagian kejadian badannya juga ikut. Ya, kadang-kadang, namun nggak banyak kan demikian ya. Kita lihat misalnya Fir'aun, kita ombudan Pak niku diadab niku. Praketok jekengkeng niku sakniki. Jenenge napa jenenge? Jasadnya disimpan di Museum Kairo sana kan gitu, Pak. Ora ketok wae mboten ngetos. Ya, kenapa? Adab kubur berada pada ruhnya, ruh seseorang. Nah, di mana tempatnya? Awake mboten ngetos niku. Alam kubur mboten ngetos awake. Ya, sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan, "Loh, dibongkar kuburan ini ra ono apa-apa lho iki." Mayite ya cek mlungu koyo ngene iki. Nah, bisa kayak gitu ya. Lah, itu kan terjadinya bukan pada tempat itu, namun pada alam kubur, alam barzah. Di mana alam barzahnya? Awake mboten ngetos, Pak. Sampeyan ngerti dhewe nggih tapi. Nggih. Sebagaimana kita juga gampangnya kalau ditanya, kita misalnya malam bermimpi ditanya alam mimpi ini mending dijal. Ya, orangnya turu di situ tok lho. Ya, alam mimpimu di mana tadi? Aku tuh mau tekan Jakarta. Nah, gitu misalnya gitu, Pak ya. Wah, aku mau ngimpi ketemu karo wong sing meninggal dunia. Lah ning endi alam mimpimu, tempatnya di mana? Saya akan jawab mboten Pak Wedhe. Di mana Pak kira-kira, Pak? Alam mimpi kita? Tidak tahu kita. Ya, alam mimpinya di mana kita tidak tahu. Apalagi yang lebih dibanding itu apa? Alam kubur. Karena memang berlakunya juga sekali lagi pada ruh seseorang, nikmatnya maupun adabnya. Kemudian yang kelima faedahnya, yang bagi lil muslimi ayukthira mim mulazamatis syarr. Alla yukthira mim mulazamatis syarr. Hendaknya seorang muslim itu tidak memperbanyak untuk berdekat-dekat dengan keburukan. Nah, sebagaimana tadi, ojo segera disegerakan, biar apa? Kejelekannya segera kita tinggalkan. Ya, demikian juga kaitannya dengan yang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita juga untuk memperhatikan ya kawan-kawan dekat kita, ya teman-teman sedulur sinoroweti gitu ya, teman-teman yang sangat dekat kepada kita. Ya, orang Jawa juga bilang sing jenenge cedak kebu, no Pak, gupa. Ya, cedak kebu, gupa. Nah, itu ya. Ini terus enggak? Oh, cedak. Ya. Ini cedak kebu nanti bagaimana, Pak? Melugu, gupa ya. Kecuali itu orang apa namanya angon kan gitu ya. Ini cuma sekedar permisalan saja, tentu saja gitu ya, permisalan. Artinya jangan berdekat-dekat dengan orang yang ya
mereka melazimkan diri dengan keburukan, kecuali kita dakwai, mengajak mereka. Ya. Namun kalau ikut tenggelam bersama mereka, maka ini yang tentu tidak diperbolehkan, tidak selayaknya. Kemudian juga yang keenam, al-hathu ala fi'lil khair, anjuran untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Orang yang berbuat kebaikan tadi, ya kalau dia adalah orang yang berbuat baik, jenazah berbuat baik, maka dia ya ketika dianjurkan sama Nabi mempercepat langkah, maka itu berarti ya khairun tuqaddimunaha, ya kebaikan yang kamu segerakan untuk dia. Nah, ini adab yang berikutnya, yang keenam kaitannya dengan jenazah. Adab yang ketujuh adalah ayyam syirraqib khalfa al jenazah. Orang yang berkendaraan, Pak, sengiring jenazah itu hendaknya berada di belakang sing ngangkut jenazah. Ya, apakah nggak boleh di depan? Boleh, namun adabnya yang sebaiknya di belakang. Kecuali sing buka dalan, Pak nggih. Wonten to sing biasane buka dalan nggih sakniki nggih. Gitu, nganggo motor kadang-kadang wah pakai napa niku barang, pakai gendir dan sebagainya. Nah, ini kalau ngantar jenazah yang yang dipanggul dan sebagainya, maka yang bawa kendaraan diupayakan di belakangnya, meskipun tidak ada larangan secara tegas kalau di depan itu nggak boleh, gitu Pak ya. Nah, berdasarkan dari sini Imam Tirmidzi, hadis yang hasan sahih dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, anna Nabi sallallahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu beliau pernah bersabda, ar-raqibu khalfal janazah, orang yang berkendaraan itu berada di belakang jenazah sing diangkut niku. Ya. Wal masyi haitsu sa'a minha, kalau yang ngantarkan sambil berjalan maka terserah dia pengen di mana saja, ning ngarep nggih angsal, di pinggir nggih angsal, pinggir kanan kiri boleh, di belakang juga boleh. Wa tiflu yusalla alaih, dan anak kecil yang meninggal dunia juga disolatkan. Ya, sebagaimana ini pun biasa yang di masyarakat kita sudah tahu ini, ya, anak-anak kecil juga kalau meninggal juga disolatkan. Nah, dari sini para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diambil faedahnya, satu, dianjurkan orang yang berkendaraan saat mengantar jenazah itu, ya, ini diperbolehkan dan dianjurkan di belakangnya, di belakang jenazah. Ya. Adapun orang yang berjalan boleh amamal jenazah, boleh dia itu mengiring jenazah di depan, wa khalfaha, di belakangnya juga boleh, wa an yaminiha, di sebelah kanan juga boleh, wa an shimaliha, di sebelah kirinya juga boleh. Ya, ini bagi orang yang ngantar jenazah dengan jalan kaki podo wae, sama-sama boleh semuanya. Itu Pak ya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatus shalah 'ala tiflil ladzi lam yablugh, dianjurkan mensolatkan jenazahnya anak kecil yang belum balik, ini juga dianjurkan. Ya, dianjurkan, termasuk bayi sekalipun juga dianjurkan ketika meninggal untuk disolatkan. Ini diantara adab yang ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah alla yatba'ul jinazah bima yukhalifu syari'atal islamiyah. Hendaknya saat mengiring jenazah itu tidak disertai dengan hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Ya, ada sebagian kalau zaman dulu itu sambil bawa api, sambil bawa napa jenenge niku? Mawa nggih. Mawa, atau ini sebutkan mawa tapi untuk membakar sesuatu sing wangi-wangi. Napa niku jenenge niku? Menyane, dupa Pak nggih. Dupa ya. Ini ada di zaman dulu, sudah ada di zaman para sahabat, ya. Sehingga mereka berpesan jangan dilakukan seperti itu. Ya, hadisnya cukup panjang ini, hadisnya riwayatnya dari Amr bin As. Ya, wa huwa fi siyaqatil maut. Ya, ceritakan ketika itu beliau hampir meninggal dunia. Fa baka tawilan, menangis Pak, mau meninggal menangis beliau. Dan ini beberapa sahabat juga demikian. Abu Bakar ketika beliau meninggal juga beliau menangis, padahal amalnya seperti itu. Umar juga demikian. Ya. Ya, mereka khawatir juga, tetap khawatir, ya, meskipun kita ingat bagaimana mereka adalah orang-orang yang sudah diberi kabar oleh Allah, oleh Rasulullah SAW akan masuk dalam surga. Tetap ada rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawala wajhahu ilal jidar, kemudian saat beliau menangis, kemudian beliau palingkan wajahnya menghadap ke tembok.
Fajala ibnuhu, maka kemudian anaknya yaqul, mengatakan, ya abatah, wahai ayah, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu Nabi itu sudah memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya kamu akan dapat ampunan? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah juga sudah memberikan kabar gembira kepada anda dengan hal yang demikian? Qala, ketika dikatakan demikian sama ayahnya dari anaknya tadi yang ngomong seperti itu, ngasih dihibur dan sebagainya, dan beberapa sahabat juga demikian ketika mau meninggal dunia disebutkan kebaikannya dan sebagainya. Ini juga saat kita menghadapi orang yang hendak meninggal juga demikian, kita sebutkan, oh anda dulu udah biasa sholat pun betul sah khawatir pak, anda dulu biasa sedekah, ya anda biasa nolong orang lain pun betul sah khawatir, pasti anda akan insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah yang baik. Supaya apa pak? Supaya orangnya saat menghadap pada Allah dalam kondisi husnudzon pada Allah. Ono bekalnya untuk husnudzon itu apa? Dia dulu sudah beramal yang baik, gitu pak ya. Kalau maka kemudian ya sahabat tadi yaitu Amr bin As, beliau menghadap wajahnya kepada anaknya dengan mengatakan, inna afdala ma nu'iddu, ya sebaik-baik yang saya siapkan untuk menghadap pada Allah, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu ucapan saya bersyahadat bahwasanya tidak sembahan yang benar selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Inni kuntu ala adbakin thalath. Cerita pak ini mau meninggal, dia katakan bagaimana? Saya itu sudah menempuh tiga fase kehidupan saya. Ya. Laqad ra'aituni, ya sungguh saya sudah pernah melihat diri saya itu, wa ma ahadun asadda bughdan li Rasulillah sallallahu minni. Ya dulu pas awal-awalnya pas jahiliyah itu, ya ketika Nabi diutus sama Allah awal-awalnya, dia katakan, saya dulu tidak ada orang yang paling benci dengan Nabi kecuali saya. Ya cerita pak, karena dulu dalam kondisi masih kufur itu, masih syirik itu. Ya. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhum, dan tidak ada yang lebih saya sukai dibandingkan saya itu punya kesempatan bunuh Nabi pak. Itu waktu masih musyrik. Falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Kalau saya waktu itu pas kondisi demikian saya mati, saya masih masuk neraka. Nah, ini fase pertama. Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ya ketika saya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Islam itu dimasukkan dalam hati saya oleh Allah. Ataitu Nabi, saya datangi Nabi. Ya, dia sowan pada Nabi. Faqultu, dan saya katakan, ubsut yaminak ya Rasulullah, wahai Nabi, ya bentangkan tangan Anda. Fala ubayyinaka, saya akan membaiat Anda, bersumpah setia, berjanji setia pada Anda. Fabasata biyaminahu, kemudian Nabi sudah mengulurkan tangannya untuk membaiat si Amr bin As. Qala, kemudian bagaimana begitu Nabi sudah mau yang bentangkan tangannya tadi, mengulurkan tangannya, faqabatu yati, tarik lagi sama Amr bin As. Qala malaka ya Amr, ada apa Amr? Katanya suruh baiat, kok ternyata bagaimana tangan ditarik mulai. Ya. Qala qultu aradtu an astarito, saya mau baiat tapi saya minta syarat. Qala tastaritu bimada, apa syaratmu? Kau ingin syaratmu apa pinginnya? Ya, qultu ayyughfarali, saya minta syaratnya dosa saya diampuni semuanya, sebanyak dosanya saya itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ama alimta, tidakkah kamu tahu, annal islama yahdimu ma kana qablah, bahwasanya keislaman seorang itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Jadi kalau seorang dosanya banyak, ya berbuat maksiat apapun wis dilakoni, ya mungkin juga dia berbuat baik juga, namun berbagai macam dosa dan maksiat sudah dia lakukan. Kemudian bagaimana? Kemudian dia masuk Islam, maka keislamannya menghancurkan semua dosa yang sudah dia lakukan. Tapi sing apik-apik tetap amalan pak, masya Allah, itu rahmatnya Allah bagi kita. Ya, jadi sing elek-elek dihapus, tapi sing apik-apik ya bisa dia peroleh ganjarannya. Wa anal hijrata tahdimu ma kana qabliha, demikian juga yang namanya hijrah itu bisa menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma qablahu, demikian juga haji, ibadah haji itu bisa menghancurkan, ya merontokkan dosa-dosa sebelumnya. Ini masya Allah bagi yang haji nih pak ya.
Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Maka Amr mengatakan tidak ada orang yang lebih saya cintai dibandingkan Rasulullah SAW. Wala ajalla fi aini minhu, sampai tidak ada orang juga yang lebih agung di mata saya dibandingkan Rasulullah SAW. Wa ma kuntu utiku an amla'a ainai minhu ijlalan lahu. Saya tidak pernah bisa melihat Rasulullah SAW secara lekat-lekat dengan kedua mata saya karena saya mengagungkan beliau. Walau su'iltu an asifahu ma atoktu. Kalau saya disuruh mensifatkan Nabi, ceritakan kondisinya Nabi seperti apa, perawakannya Nabi seperti apa, saya nggak sanggup. Kenapa? Saya nggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW, ya karena saya sangat mengagungkan beliau. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Kalau saya meninggal di waktu itu, saya sangat berharap saya bisa masuk dalam surga. Thumma, ini yang fase yang kedua. Ya tadi saat musyrik, yang kedua sudah masuk Islam. Yang ketiga, thumma walina asya, kemudian berlalu pada saya itu beberapa perkara. Ya sudah ini pernah jadi gubernur juga ini di beberapa daerah, ditunjuk oleh para khalifah waktu itu. Dia katakan ma adri ma halifiha, saya enggak tahu apa yang sudah saya lakukan. Ini tawaduknya, Pak. Ya, rendah hatinya orang ini tadi, sahabat Nabi tadi. Ya koyo-koyoe amalan iki urung ono apa-apane. Ya. Fa idza ana muttu fala tashabni naihah. Ya, kemudian wasiat nih sama anaknya nih, Amr bin As, kalau saya nanti mati, maka jangan iringi kematian saya dengan naihah. Apa itu? Menangis dengan meraung-raung, menangis dengan menjerit-jerit, histeris dan sebagainya, jangan. Wala narun, demikian juga jangan diiringi dengan bawa api tadi. Ya. Fa idza dafantumuni fasunnu alayya turabu sanna. Kalau kamu itu menguburkan saya, maka taburkan ya tanah itu pelan-pelan, dikit demi sedikit. Tsumma aqimu haula qabri, kemudian diamlah sejenak ya di sekitar kuburku. Qadra ma tunharu jazur fayuksamu lahmuha. Ya paling tidak ya selama waktunya itu seperti nyembelih unta kemudian dibagi-bagikan. Ya. Hatta asta'nisa bikum, maksudnya supaya anak-anaknya ya di situ di kuburan barang sebentar bisa mendoakannya, memintakan supaya diberikan keteguhan saat mendapatkan pertanyaan dari malaikat dan sebagainya. Ya. Wa anduru madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan saya akan menunggu apa yang bisa saya jawab dari utusan Tuhanku, itu apa? Menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah dari sini tadi para sekalian lihat, ini diantara hal yang dilarang oleh Amr bin As supaya tidak saat membawa ke makam juga tidak disertai dengan hal-hal yang menyelisih syariat, seperti tadi ya nangis dengan histeris, dibawakan api juga ya, atau yang di hadis yang lain dibawakan di mijmar, itu apa tadi? Api untuk membakar hal-hal sing wangi-wangian tadi. Itu Pak ya. Ini juga adalah hal yang dilarang, hendaknya tidak dilakukan saat membawa jenazah. Ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada banyak faidah yang bisa diambil dari hadis ini, cukup banyak ini. Saya bacakan sebagiannya, yaitu yang bagi liman hadara muhtadiran ayadhkurahu bi amali shalihah in kana shalihan hatta yamuta wa huwa yuhsinu dzan fi rabbih. Hendaknya orang yang menghadiri orang mau meninggal dunia, anjurannya bagaimana? Hendaknya menyebutkan amal-amal soleh yang dimiliki orang yang meninggal tadi, Pak. Ya sebagainya tadi disebutkan, kamu dulu Pak, Bapak sudah melakukan yang demikian dan demikian, atau Ibu misalnya, ya datangi Ibu, panjenengan dulu sudah banyak berbuat baik, banyak bersedekah, banyak sholatnya juga, sunnahnya dan sebagainya. Mboten usah khawatir, nanti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal Anda. Supaya apa? Tujuannya supaya dia meninggal dalam kondisi berbaik sangka pada Allah. Nah itu ya, itu yang kita juga ya hendaknya lakukan, yaitu saat hendak meninggal dunia baik sangka sama Allah. Bagaimana kita bisa berbaik sangka pada Allah? Hari ini kita banyak-banyak beramal, sehingga modalnya awal dewi untuk berbaik sangka pada Allah itu ada. Ya kita dulu, ya Allah saya dulu pernah berbuat demikian dan demikian dari kebaikan yang saya lakukan, sholat sunnah
bersedekah, saya puasa sunnah dan sebagainya, saya baca Quran, saya husnudzon, ini semua tidak akan sia-sia ya Allah. Ada sing modalnya untuk husnudzon ada. Tapi kalau orang nggak pernah berbuat kebaikan kemudian ujuk-ujuk bagaimana, wah nanti saya husnudzon Allah akan mengampuni saya. Lah dia nanti modal apa? Salat ra gelem, sedekah ra gelem, puasa ra gelem, berbuat baik sama orang lain nggak mau juga. Lah modal sedekah, modal husnudzonnya terus apa coba? Ini Pak ya, para sekalian. Maka para ulama mengatakan itu husnudzon yang seperti itu. Ya, nggak mau amal soleh, ya dia terus berbuat maksiat, kok dia bilang-bilang aku husnudzon kalau Allah akan mengampuni saya. Ini namanya apa? Ini namanya gurur, tertipu ini. Ya, ini tertipu. Ya. Kemudian kedua, azimu manzilati syahadatain fil Islam. Besarnya kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam. Makanya tadi Amr bin As mengatakan, saya tidak siapkan sesuatu yang lebih besar untuk saya itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini betul-betul modal yang besar, kalau diucapkan dengan tulus ikhlas, maka ini bisa menghapuskan banyak dosa dan maksiat ya. Sehingga kita pernah dengar hadisnya Bitaqah itu, hadis tentang kartu ya, kartu kecil yang isinya la ilaha illallah itu bisa mengalahkan beratnya ya 99 lembar catatan keburukan seseorang. Ini mungkin sudah dibahas di materi akidah ya insyaallah ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah azimu hubbis sahabati lin nabi. Besarnya rasa cintanya para sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe mboten nonton apa-apa Pak dibanding para sahabat Nabi. Mereka rela mengorbankan hartanya, jiwanya, nyawanya untuk Nabi. Ya, sangat besar cinta mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang terakhir saya sebutkan, yaitu takrirul iman bi fitnatil qabri wa su'alil malakain. Membenarkan keimanan terhadap adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan dari dua malaikat nanti di alam barzah, di alam kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir, dengan pertanyaan sing awake dhewe pun entuk bocorane wit jaman riyin. Man rabbuka wa man nabiyuka wa dinuka. Ya. Siapa Rabbmu, siapa Rasulmu, apa agamamu. Kudune kan wis entuk bocorane kan gampang to, Pak. Ya, tapi nanti tetap ya sesuai dengan amal masing-masing. Ya. Sesuai dengan amalan masing-masing. Kalau dia betul-betul di dunianya dalam kondisi ridho pada Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dan agama Islam sebagai agamanya, dia praktekkan setiap hari, dia akan mudah insya Allah menjawabnya. Makanya ketika ditanya siapa Rabbmu, yaitu sing tak sembah bendino biyen, dari sejak saya hidup, saya balik, yang saya sembah setiap hari itu Allah. Tak ditanya man rabbuk, ya Allah. Ya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu sing tak contoh ibadai, yang saya contoh akhlaknya, adabnya, dalam bermuamalah juga demikian, itu nabi saya. Ya. Makanya ini yang kita baca juga setiap pagi dan petang hari. Raditu billahi robba wa bislami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita imani juga karena banyaknya hadis yang menyebutkan tadi, dan hadisnya ya itu hadis yang sahih ya. Sebagaimana misalnya kita diperintahkan ketika mau salam setelah tahiyat untuk berlindung dari adab kubur, termasuk juga dari fitnah kubur. Tidak mungkin Nabi itu nganjurkan kita, perintahkan kita untuk berlindung dari adab dan fitnah kubur, kalau fitnah kubur dan adab kubur kok raono musprono ron manfaatino. Ya, sehingga bagaimana kita yakini itu karena banyaknya berita-berita dari Nabi, kabar-kabar dari Nabi tentang adanya fitnah kubur dan juga adab kubur, dan kita berlindung kepada Allah dari keduanya. Mungkin demikian yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.